A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan hukum-hukum tajwid, qiraah Al-Quran. Dan insyaallah pada yang kesempatan kali ini akan kita bahas terkait dengan hukum gunnah dan hukum daripada alif, lam, dan yang terakhir juga akan kita praktekkan atau talaqikan Quran surah Al-Haqqah 1 sampai dengan 24. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hukum gunnah yang kita kenal dengan bacaan yang berdengung, ini memang terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau kita sering dengar bahwa gunnah ini ada yang disebut dengan idgham bi gunnah ataupun ikhfa ataupun iqlab. Kenapa demikian dikatakan sama ataupun mencakup bagian daripada gunnah itu sendiri? Karena pada dasarnya gunnah ini adalah bunyi bacaan yang dipengaruhi oleh hidung, ya. Jadi kalau ada pengaruh hidung, maka dia akan masuk kepada gunnah. Nah, ketika kita membaca idgham bi gunnah, maka dia akan ada pengaruh hidung di sana, suara yang dipengaruhi oleh aliran dari hidung. Kemudian juga ada ikhfa dan juga ada iqlab. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwasanya gunnah ini memiliki tingkatan-tingkatannya sendiri. Makanya dikenal dengan maratibul gunnah. Nah, jadi Imam Ibnul Jazari itu membagi daripada tingkatan gunnah ini menjadi 4. Yang pertama paling tinggi itu adalah akmal, kemudian yang kedua kamilah, kemudian yang ketiga adalah naqisah, dan yang terakhir adalah anqis. Ya. Jadi sebenarnya levelnya sama saja antara akmal dan kamilah. Tapi ada pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya akmal ini lebih tinggi, lebih lama durasi daripada gunnahnya itu sendiri. Nah, namun yang paling kita perlu pahami di sini adalah mungkin secara garis besar gunnah itu terbagi menjadi 3. Yang paling atas, paling tinggi levelnya, paling lama durasinya. Kemudian ada yang sedang-sedang atau yang biasa saja, dan yang terakhir yang pendek. Seperti apa? Coba kita praktekkan. Yang termasuk daripada akmal itu ataupun kamilah itu, ya, ketika akmal maka ini terjadi pada saat tasydid ataupun idgham bi gunnah. Jadi ketika mim dan nun itu bertasydid, maka dia akan masuk pada tingkatan gunnah yang paling tinggi. Tinggi di sini maksudnya apa? Adalah lebih kepada durasinya. Jadi kalau banyak para ulama yang menyebutkan hukumnya juga secara tertulis itu dahulunya adalah 2 harokat. Nah, namun ternyata pada prakteknya ternyata berbeda antara gunnah itu sendiri, panjang durasi gunnah dan durasi daripada 2 harokat mat. Nah, jadi 2 harokatnya mat dan 2 harokatnya gunnah itu ternyata berbeda dalam pandangan ulama qiraah. Makanya saya juga sering katakan kepada teman-teman yang lain bahwa durasi daripada gunnah ini bisa 3 sampai 4. Karena mengukur matnya pada mat tabi'i atau mat asli atau hukum mat lah, ya. Jadi tidak bisa disamakan durasi yang ada di mat dan durasi yang ada di gunnah. Makanya kalau disebutkan 2 harokat gunnah, nah bisa jadi akan lebih panjang daripada 2 harokat mat. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, bahwa tingkatannya adalah yang ketika tasydid ataupun idgham bi gunnah, maka itu termasuk dalam kategori yang akmal. Kemudian yang kedua kamilah ketika ikhfa dan iqlab. Seperti yang saya sampaikan tadi, sama saja ya antara akmal dan kamilah. Jadi kita samakan saja karena ini memang pendapat yang terpakai dalam talaqi ketika mengambil sanad bacaan Al-Quran. Meskipun secara tertulis di kitab-kitab itu dibagi akmal dan kamilah, tapi pada prakteknya ketika talaqi kita akan menemukan hal ini sama, levelnya sama. Nah, jadi ikhfa dan iqlab ataupun tasydid dan idgham bi gunnah itu berada pada level yang sama. Bisa 3 sampai 4 harokat dalam harokat mat. Nah, seperti itu. Kemudian
Yang ketiga adalah ketika dia izhar. Jadi tetap terbaca gunnahnya, ada sedikit nya itu ketika izhar. Contoh, amtas, ada pengaruh hidung, makanya tetap disebut gunnah karena ada pengaruh ya hidung. Amtas'aluhum, jadi tidak bisa kalau maknya tidak ada pengaruh hidung, maka tidak akan bisa sempurna huruf mim itu sendiri, dan karena memang sejatinya mim dan nun itu ataupun tanwin semuanya terpengaruh oleh hidung. Kemudian yang terakhir adalah ketika berharokat, jadi bacaan biasa ma. Tapi ingat, karena saking inginnya terdengar gunnah, jangan sampai salah kaprah. Ketika dia dibaca izhar, kita seakan-akan tetap ingin menampakkan gunnahnya, ataupun ketika berharokat juga. Jadi jangan dipaksakan. Amtas'aluhum. Nah, ini keliru. Jadi jangan dipaksakan. Amtas'aluhum, ya, keliru. Tapi yang benar adalah amtas'aluhum. Nah, seperti itu. Dan ada juga yang memaksakan ma karena berpikir gunnahnya harus nampak. Jadi pengaruh hidungnya harus nampak. Padahal tanpa kita buat seperti itu, memang sudah sejatinya, sudah otomatisnya, alamiahnya mim dan nun itu sudah terpengaruh secara otomatis di sini. Nah, kenapa kemudian harus diperjelas? Yang kita bilang diperjelas gunnahnya itu adalah ketika dia memang berada dalam posisi tertentu, seperti idgham bil gunnah ataupun ikhfa, maka itu akan lebih tampak jelas. Nah, seperti itu untuk terkait dengan gunnah itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum alif lam. Nah, alif dan lam ini, atau kita sering dengar dengan al, sebutan al atau alif lam. Nah, alif lam ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama kita sering dengar alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, kenapa kemudian penamaan istilahnya ini? Ya, kalau kita lihat, alif lam qamariyah artinya adalah bulan, syamsiyah itu sendiri artinya matahari. Kenapa menggunakan qamariyah, bulan dan matahari? Kalau kita melihat bulan, contohnya, mungkin para ulama dahulu menamakan ini dengan cara seperti ini ya. Karena bulan itu jelas terlihat dengan mata, ya, makanya disebut dengan qamariyah. Makanya alnya terbaca al, disebut dengan alif lam qamariyah, karena terbaca jelas, terlihat jelas. Bulan itu bisa dilihat dengan jelas, ya. Tapi berbeda dengan syamsiyah, matahari. Kalau kita melihat matahari itu akan kesulitan, kita nggak bisa lihat langsung. Nah, artinya alnya tidak terbaca ataupun tidak terlihat. Contoh asyamsiyah, bukan al-syamsiyah tapi asyamsiyah. Begitupun dengan al-qamariyah, bukan ak-qamariyah tapi al-qamariyah. Nah, untuk huruf-hurufnya itu sendiri, alif lam qamariyah di mana dibaca jelas alif lamnya, di sana apabila bertemu dengan a, ba, gha, ha, ja, ka, wa, kha, fa, a, qa, ya, mim dan ha. Nah, contoh Rabbil alamin, Rabbil alamin. Ingat, kesalahan yang sering terjadi adalah saking ingin jelasnya dibuat seperti ada saktah di dalamnya. Rabbil alamin, ini keliru ya. Tapi Rabbil alamin terus menyambung. Yang terpenting adalah lam mendapatkan haknya dan ain juga mendapatkan haknya. Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin, ini keliru. Nah, kemudian alif lam syamsiyah atau yang dibaca lebur, ya, ataupun dibaca langsung bertasydid, itu adalah hurufnya ta, sa, sa, ra, ta, za, dha, sa, na, da, sya, dha, dha, dan la. Nah, ini saya sebutkan demikian karena memang untuk memudahkan ya. Ya, contohnya to, atau di sini huruf dal, yaumiddin, yaumiddin, yaumiddin. Nah, bukan yaumildin. Nah, ini keliru ya. Yaumildin tapi yaumiddin. Nah, demikian terkait dengan hukum bacaan alif lam. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memperhatikan dengan baik terkait dengan hukum alif lam. Seperti ini dulu yang bisa dijelaskan. Dan insya Allah sekarang kita akan coba praktekkan Quran surah Al-Haqqah ayat 1 sampai dengan 24.
Baik, diperhatikan, silakan dibuka Qurannya atau sambil murajaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian teman-teman sekalian untuk surat Al-Haqqah 1 sampai dengan 24. Nah, tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan apa itu hukum gunnah dan alif lam. Semoga teman-teman semua bisa memahami dengan baik dan mempraktekannya dengan fasih. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.